Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan in syi'ta sahla. Qala al-musannifu rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih bisa belajar bersama, kita masih bisa mutola'ah bareng. Semoga Allah memberikan kita futuh, ya, memberikan ilmu yang manfaat sehingga kita bisa mengamalkannya baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Bismillah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang najis, ya. Sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenisnya najis, perlu kita ketahui tentang arti najis itu sendiri itu apa, ya. Jadi najis atau najasah adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murahiso. Jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor yang dapat mencegah sahnya sholat sekiranya tidak ada keringanan atau rukhsah di dalamnya, ya. Jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor yang perlu kita jauhi, yang apabila mana kita terkena najis maka perlu kita sucikan, ya, atau perlu kita cuci. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan juga Allah menyukai orang yang mensucikan diri. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, At-tahuru syatrul iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Perlu kita ketahui bahwasanya pembahasan najis itu sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena termasuk salah satu syarat sahnya sholat adalah terhindar dari najis, ya. Bismillah. Setelah kita mengetahui tentang pengertiannya najis, kita ketahui bahwasanya najis itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama hissiyah, yang kedua adalah hukmiyah. Kalau hissiyah adalah najis yang bisa dilihat dan juga dirasa. Seperti apa? Seperti kencing, kotoran, dan juga darah. Adapun najis yang jenis najis yang hukmiyah adalah seperti junub, dia tidak bisa dilihat, ya. Adapun jenis-jenisnya najis dalam kitab Fikih Sunnah karangan Said Sabiq disebutkan jenis najis yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu apa sih? Ya, bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan. Kalaupun hewan itu tetap disembelih tapi tidak memenuhi syarat-syarat penyembelihan, maka hewan itu tetap dikatakan bangkai sebagaimana sembelihannya sebagaimana penyembelihan hewan yang disembelih oleh orang-orang kafir, di mana proses penyembelihan itu tidak menyebutkan atau tidak membaca asmanya Allah. Sebagaimana dalam diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun." Jadi apa yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai. Akan tetapi dalam permasalahan bangkai ini, dalam kitab Fikih Sunnah dijelaskan bahwasanya ada pengecualian, ya. Ada pengecualian yang untuk yang pertama adalah bangkai ikan dan belalang. Jadi kedua bangkai tersebut, bangkai ikan dan belalang itu dihukumi suci. Sebagaimana dari sabda Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhilla lana maitatani wad damani." Jadi ada dua bangkai yang dihalalkan untuk kita, dan juga ada dua darah yang dihalalkan buat kita. Fa'amal maitatani fal hutu wal jarodu. Jadi dua bangkai itu hut atau juga samak ikan, dan juga jarod yaitu belalang.
Wa amad damani fal kabidu wattihalu. Jadi adapun dua darah itu, darah yang dihalalkan untuk kita adalah hati dan jantung, ya. Dan juga pengecualian yang kedua adalah bangkai hewan atau serangga yang darahnya tidak mengalir, ya. Maka seperti semut atau tawon, maka bangkai binatang-binatang itu maka binatang-binatang itu suci, disebutkan dalam kitab fikih sunnah. Jadi apabila binatang itu jatuh pada makanan atau minuman, maka tidaklah najis, ya. Adapun dalam kitab atau dalam madhabnya salah satu pendapat dari madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir itu dihukumi najis, ya. Jadi menurut salah satu pendapatnya dalam pendapatnya madhab Imam Syafi'i, ya, bahwasanya bangkai hewan yang tidak mengalir, yang darahnya tidak mengalir pun itu dihukumi najis, ya. Adapun dalam kitab fikih sunnah dikatakan suci, sedangkan menurut salah satu pendapat dalam madhab Imam Syafi'i itu dihukumi najis, sebagaimana yang tertera dalam kitab Fathul Mu'in bahwasanya wa kamaitatin walau nahwu babin mimma la nafsu lahu sa'ilahu. Jadi termasuk benda najis lagi adalah bangkai sekalipun sejenis bangkai lalat yang tidak berdarah, ya. Jadi itu tetap dihukumi suci. Kenapa sih bangkai itu najis, ya? Kenapa bangkai itu najis? Jadi misalnya jika ada menurut Ibnu Hajar, kalau semisalnya orang yang sholat dan membawa bangkai lalat, kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu bahwasanya jika ada seorang yang sholat dan ternyata di situ dia membawa bangkainya lalat, maka sholatnya itu tetap sah. Jadi dalam bangkai hewan atau hewan yang darahnya tidak mengalir itu ada dua pendapat. Adapun menurut dalam kitab Said Sabiq ini itu dikatakan bahwasanya bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir itu tidak najis, sedangkan dalam salah satu pendapat dari madhab Syafi'iyah, ya, salah satu pendapat dari madhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir itu dihukumi najis, ya. Kemudian pengecualian dari bangkai di atas yang ketiga adalah hukum tulang, tanduk, kuku, bulu, kulit, dan bangkai binatang tersebut dan sejenisnya adalah suci, ya. Hal ini juga berbeda pendapat menurut Indah Syafi'iyah bahwasanya hukum tulang, tanduk, kuku, bulu, dan kulit bangkai binatang itu hukumnya adalah najis. Namun kulit bangkai itu bisa menjadi suci jika mana melalui proses samak, maka hukum kulit tersebut yang tadinya najis bisa menjadi suci, ya. Adapun untuk pembahasan yang kedua dari jenis-jenis yang najis adalah darah. Dalam kitab fikih sunnah ini dikatakan maksudnya adalah darah yang mengalir, masfuh. Jadi masfuh itu darah yang mengalir. Seperti darahnya mengalir itu apa sih? Itu darah yang disembelih, ya. Darah penyembelihan hewan itu kan mengalir. Kemudian juga dikatakan itu darah haid. Maka darah itu termasuk hukumnya najis, ya. Jika demikian, kalau darah yang dimaksud dalam kitab tersebut adalah darah yang mengalir, maka hukum darah yang terdapat pada tulang itu dikatakan hukumnya tidak najis, ya. Oke. Adapun menurut dalam kitab fikih sunnah disebutkan juga bahwasanya
dalam fikih sunnah itu disebutkan bahwasanya wajib menurut Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya wajib hukumnya mencuci baju yang terkena nanah atau nanah yang sangat kental. Namun begitu tidak ada dalil yang menyatakan bahwa semua itu najis. Adapun dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwasanya nanah adalah nanah ya. Nanah adalah darah yang warnanya telah berubah menjadi putih ataupun nanah yang berdarah yang telah bercampur dengan darah itu dihukumi najis ya. Dan kemudian lalu bagaimana hukum darah sisa-sisa dari bekam atau hijamah, apakah hukumnya suci ataukah najis? Di sini dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan tentang najis-najis yang dima'fu. Salah satunya adalah sejenis darah nyamuk ya. Jadi darah nyamuk itu dihukumi ma'fu ya. Begitu juga darah sejenis kudis atau bisul ya seperti bisul, dan juga atau yang termasuk di ma'fu juga adalah darah-darah yang darah mimisan ya, darah yang keluar dari hidung itu juga dima'fu, dan juga darah yang keluar dari jenis tusuk jarum dan berbekam sekalipun banyak, maka yang darah yang keluar dari tempat lukanya biasanya itu maka dihukumi ma'fu adanya. Adapun untuk jenis najis yang ketiga adalah daging babi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, yang artinya, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi, karena semua itu kotor. Surat Al-An'am ayat 145. Jadi dalam surat Al-An'am itu disebutkan bahwasanya hewan yang mati atau bangkai dan juga darah serta daging babi itu hukumnya najis. Namun bukan berarti hanya daging babi saja ya yang hukumnya najis, tapi juga daging anjing anjing itu juga hukumnya najis, ataupun anak yang keluar dari salah satu keduanya ya, atau yang melalui proses kawin silang, maka itu tetap dihukumi najis. Kemudian jenis yang keempat yaitu adalah muntah, kencing dan kotoran manusia, maka itu dihukumi najis ya. Jadi dalam kitab fikih sunnah disebutkan bahwasanya jumhur ulama telah sepakat bahwanya 3 benda di atas, yaitu muntah, kencing dan kotoran manusia itu dihukumi najis ya. Adapun kencing apabila kencing itu berasal dari anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI ibunya, maka apabila cara mensucikannya itu adalah dengan cara dipercikan saja ya. Namun apabila bayi laki-laki itu telah makan sesuatu selain ASI dari ibunya, maka cara membersihkannya adalah dengan cara disiram ya, sebagaimana cara mensucikan kencingnya bayi perempuan ya. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwasanya muntah itu najis bila mana muntah itu berasal dari perut ya, muntah perut. Jadi makanan yang keluar kembali setelah sampai ke dalam perut sekalipun berupa air. Jadi makanan itu telah sampai perut, kemudian dia keluar lagi, maka itu dihukumi najis ya.
Adapun makanan yang muntahnya kembali sebelum sampai ke dalam perut, jadi muntahan itu tidak sampai perut kemudian dia keluar lagi, maka itu tidak dihukumi najis, ya. Kemudian dari jenis-jenisnya najis yang kelima adalah wadi, ya. Apa sih wadi itu? Wadi itu adalah cairan putih yang kental yang keluar biasanya mengiringi ketika kencing, ya. Ketika buang air kencing, buang air kecil itu maka dinamakan wadi. Jadi wadi itu termasuk najis, ya, dan dapat membatalkan wudu. Oke. Adapun jenisnya yang keenam adalah mazi, ya. Yang tadi kelima adalah wadi, yang keenam adalah mazi. Kalau mazi itu cairan yang keluar, dia itu bening dan lengket, biasanya dengan syahwat, ya. Biasanya keluarnya itu dengan syahwat, maka di situ juga dia najis dan juga membatalkan wudu. Adapun jenis najis yang ketujuh yaitu mani. Air mani itu menurut qaul yang ashah dia itu suci, tidak najis, namun mewajibkannya mandi. Adapun kalau semisalnya wadi dan mazi itu tidak mewajibkannya mandi, ya, tidak mewajibkannya mandi, namun dihukumi najis. Ada kalau semisalnya mani itu hukumnya suci, tapi mewajibkannya mandi, ya. Itu menurut qaul yang ashah bahwasanya mani itu hukumnya suci dan tidak najis. Sebagaimana hadis bahwasanya Aisyah berkata, aku membersihkan mani dengan cara dikerik dari baju Rasulullah jika mani itu sudah kering, dan aku membasuhnya jika mani itu sudah basah. Jadi apabila mani itu dalam keadaan basah, maka cara membersihkannya bagaimana, yaitu dengan cara dibasuh, dicuci. Kalau semisalnya kering, maka itu cukup dengan dikerik saja, ya. Adapun jenis najis yang ke-8 adalah kencing dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan, ya. Kencing dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan, maka itu hukumnya najis, ya. Adapun hewan yang boleh dimakan, kalau dalam fikih sunnah maka dihukumi tidak najis. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, serta beberapa ulama dari mazhab Syafi'iyah, ya. Adapun qaul yang ashah dalam pendapatnya Syafi'iyah itu bahwasanya kencingnya hewan atau kotorannya hewan yang halal dimakan, maka itu dihukumi najis, ya. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, ya, bahwasanya kotoran kencing dari hewan yang boleh dimakan itu dihukumi najis, walaupun ia itu berasal dari toir, burung, ataupun dari hewan ikan, belalang, ataupun dari hewan yang mana hewan itu darahnya tidak mengalir, ya, seperti lalat, ataupun min ma'kulin, ataupun hewan itu boleh dimakan, maka semuanya itu dihukumi najis menurut qaul yang ashah, yang lebih sahih, itu dihukumi najis. Adapun jenis yang ke-9, ya, hewan yang memakan kotoran atau disebut juga hewan jalalah, ya. Jalalah, maksud dari jalalah di sini yaitu hewan seperti unta, sapi, kambing, ayam, atau hewan lain yang memakan kotoran hingga aromanya berubah. Jadi adapun jika hewan itu sudah dijauhkan dari kotoran selama beberapa waktu, maka hewan tersebut akan menjadi suci kembali, dagingnya akan menjadi bersih kembali, karena itu disebut jalalah, tidak akan melekat lagi. Oleh sebab itu, maka hewan-hewan itu kembali menjadi halal dimakan atau dinaiki, ya. Kalau semisalnya hewan itu masih makan kotoran, kemudian aromanya itu berubah, maka dia itu dagingnya tidak boleh dimakan, ya. Dia itu najis hukumnya. Namun jika hewan jalalah itu sudah dijauhkan dari kotoran selama beberapa waktu sehingga
hewan itu menjadi bersih lagi, maka dia dihukumi suci, ya. Kemudian jenis najis selanjutnya yaitu khamar, ya. Tidak hanya khamar tapi juga nabis juga dihukumi salah satu jenis najis yang ke-10 adalah khamar, ya. Tidak hanya khamar, begitu juga dengan nabis. Jadi khamar itu apa sih? Ya, khamar itu sesuatu yang memabukkan yang berasal dari anggur. Adapun nabis itu sesuatu yang memabukkan yang berasal dari selain anggur, maka itu keduanya dihukumi najis. Lalu bagaimana tentang hukumnya ganja, ya, hashisyah? Kalau misalnya orang Yaman dulu biasanya makannya hashisyah, sejenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Itu dia sama seperti ganja, maka dia dihukumi tidak najis, ya. Kalau semisalnya khamar atau nabis, dia dihukumi najis. Adapun seperti ganja, ya, maka dia dihukumi tidak najis, tidak termasuk benda yang najis, ya. Di sini dijelaskan dalam kitab Muqaddimah Hadromiyah bahwasanya dalam kitab Hadromiyah bahwasanya segala sesuatu itu perkara yang najis itu ada 3 perkara yang bisa ada 3 perkara najis yang bisa menjadi suci, ya. Ada 3 perkara najis yang bisa menjadi suci. Adapun salah satunya adalah Adapun salah satunya itu al-khamru ma'ina iha idza sharat khalan binafsiha. Jadi khamar atau nabis itu beserta wadahnya bisa menjadi suci bisa bila mana dia berubah menjadi cuka, ya. Tentu perubahan menjadi cuka itu dengan proses sendirinya, tidak ada dengan proses alamiah, tidak ada proses buatan atau tambahannya, ya. Tidak ada proses tambahan atau dibuat-buat, ya. Jadi khamar dan inanya itu bisa menjadi suci lagi. Kemudian yang kedua, salah satu perkara yang tadinya najis bisa menjadi suci itu yaitu al-jildu al-mutanajjisu bil maut. Jadi kulitnya bangkai, yang mana kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan proses menyamak, ya, dengan proses disamak, ya. Kemudian jadi di situ ada proses ihalah, ya, ihalah. Kemudian yang ketiga wa masoro hayawanan, dan juga sesuatu yang menjadi hewan. Maksudnya di sini adalah misalkan bangkai hewan, di mana jika bangkai itu terus-menerus ada, maka kemudian muncul hewan seperti dut atau belatung, maka belatung itu dihukumi suci, ya, belatungnya, ya. Jadi bangkai yang kemudian dari bangkai itu tumbuh atau muncul belatung-belatung, maka itu belatung tersebut dihukumi suci, ya. Kemudian setelah kita membahas tentang jenis-jenisnya najis, kita pembahasan yang selanjutnya adalah cara mensucikan tubuh dan pakaian, ya. Dalam kitab fikih sunnah sebutkan bahwasanya cara mensucikan tubuh dan pakaian. Oke, sebelum kita membahas dalam fikih sunnah, kita dalam kitab Hadromiyah disebutkan, ya, kalau semisalnya suatu najis itu, ya, jadi cara menghilangkan najis itu semisalkan masih ada laun, warna atau rih, ya. Rih itu bau. Jika warna dan baunya itu sulit dihilangkan, maka dia itu tidak apa-apa, maka dia itu tidak najis, ya, jika sulit dihilangkan, ya. Adapun
Kalau semisalnya warna dan bau itu berkumpul ya, jadi ada warna ada bau itu berkumpul, dia tetap dihukumi najis ya. Adapun jika semisalnya yang berkumpul itu rasanya saja ya, maka itu dihukumi najis juga ya. Saya ulangi, bahwasanya baqaul laun aurihun yadurru baqauhuma ya. Jadi tetapnya warna ataupun baunya najis itu sendiri, jika berkumpul keduanya maka itu dia najis, dihukumi najis ya. Ataupun jika mana rasanya saja yang berkumpul, maka itu tetap dihukumi najis. Kalau semisalnya salah satu saja dari warna ataupun baunya saja ya, di mana warna dan baunya itu sulit dihilangkan, maka dia tidak apa-apa ya, dia tidak dihukumi najis ya. Jadi dalam kitab fikih sunnah, selanjutnya kita akan membahas dalam kitab fikih sunnah tentang cara mensucikan tubuh dan pakaian ya. Jadi kalau semisalnya dalam tubuh atau pakaian itu terdapat najis, najis itu bisa dilihat, maka hendaklah najis itu dihilangkan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu jika sulit najis itu sulit dimaafkan, maka dimaafu ya. Adapun dalam najis yang menempel pada ujung pakaian wanita itu dapat disucikan dengan tanah atau ya. Jadi kalau di Arab biasanya kan pakaiannya wanita itu kan dia panjang sampai ke bawah ya, terseret-seret sampai terseret-seret pakaian tersebut. Walaupun kotor tapi dia itu dihukumi najis ya. Karena apa? Karena pakaian itu telah disucikan oleh tanah ya. Sebagaimana yang Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwasanya ada seorang perempuan berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, pakaian saya sangat panjang sehingga ketika berjalan terkena najis. Kemudian Ummu Salamah berkata, Rasulullah bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Jadi ujung pakaian wanita itu disucikan oleh tanah sesudahnya ya. Kemudian adapun cara mensucikan tanah yaitu dengan cara disiram ya. Kalau semisalnya ainnya najis itu tidak ada. Kalau semisalnya dalam tanah pada tanah atau karpet itu ada ain najasahnya, maka hendaknya ain najasahnya itu dihilangkan terlebih dahulu, kemudian baru disiram ya. Kemudian mensucikan minyak dan sejenisnya. Jadi di sini ada suatu permasalahan, jadi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seekor tikus, yang mana tikus itu jatuh pada minyak samin. Kemudian beliau menjawab, al-kuha wa mahaulaha fatrahuhu wa kulu samnakum. Jadi buanglah tikus itu dan buang juga area tempat ia jatuh dan sekitarnya, lalu makanlah samin kalian. Jadi apabila seekor tikus ya jatuh ke dalam minyak samin ataupun sesuatu benda yang padat, maka tidak perlu dibuang semuanya, tapi cukup dibuang bangkainya, tikusnya atau kotorannya. Kemudian sekeliling kotoran tersebut juga perlu dibuang. Lalu bagaimana jika bangkai itu, kotoran itu atau najis itu jatuh pada sesuatu yang cair? Di sini nanti ada perbedaan ulama ya. Ulama berbeda pendapat, bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ia akan menjadi najis jika terkena bangkai ya. Jadi kalau semisalnya pada suatu benda yang padat jatuhlah bangkai dalamnya, maka cukup dengan membuang bangkai dan juga membersihkan sekitar tempat jatuhnya bangkai itu. Namun kalau semisalnya dalam suatu benda yang cair, maka itu perlu benda cair tersebut itu dihukumi najis menurut
sebagian besar ulama, menurut jumhur ulama ya. Kemudian kemudian selanjutnya adalah yang mensucikan kulit bangkai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya saya telah yang pembahasan sebelumnya saya telah membahas bahwasanya ada 3 perkara najis yang bisa menjadi suci. Salah satunya adalah bangkai, kulit bangkai binatang ya. Jadi sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubigul ihabu faqad tahura." Jadi jika kulit sudah disamak maka ia telah menjadi suci ya. Kemudian bagaimana sih cara mensucikan cermin dan sejenisnya ya. Jadi kaca, pisau, pedang, kuku, tulang, dan cermin, bagaimana cara mensucikannya? Itu nanti cukup disiram ya, cukup disiram, dibersihkan najisnya tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara membuang hajat ya, tata cara istinja ya. Jadi bagi orang yang hendak membuang hajat, baik itu hajat besar ataupun hajat kecil, itu ada estetikanya. Jadi ada adabnya ya. Jadi Islam itu menjelaskan sesuatu itu secara detail. Bahkan tentang hajat aja kita diajarkan bahwasanya tentang buang hajat aja kita ada tata caranya, ada sopan santunnya ya. Untuk yang pertama yaitu tidak membawa benda-benda yang memuat nama Allah, kecuali jika ia khawatir benda tersebut hilang, maka ia boleh membawanya. Jadi ketika kita buang hajat, maka kita perlu meninggalkan atau tidak membawa barang-barang yang berasma Allah itu tersebut. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah memakai cincin yang berukir atau ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Kemudian ketika ia memasuki kakus ya, masuki kamar mandi, ketika ingin buang hajat, maka cincin itu dilepas dan ditinggalkannya. Kemudian ada tata cara yang kedua adalah menjauh dan menyembunyikan diri dari manusia, khususnya ketika buang air besar, agar tidak terdengar suaranya ataupun tidak tercium baunya. Mungkin ini jika dalam suatu padang yang luas atau tempat yang sangat luas. Kalau semisalnya di kamar mandi dalam rumah itu kan itu ada tempat khusus ya untuk buang hajat ya. Jadi emang di situ tempatnya, tidak perlu menjauh dan menyembunyikan diri ya. Itu kalau saya lihat itu dihukumi di suatu tempat yang luas. Kemudian sopan santun yang ketiga adalah membaca basmalah dan isti'adzah ketika masuk kakus dan ketika hendak keluar kamar mandi juga ya. Jadi sebelum kita masuki kamar mandi perlu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu juga ketika kita keluar dari kamar mandi, maka perlu membaca doa. Kemudian yang keempat, yang D, itu menghindari berbicara, baik itu zikir ataupun lainnya ya. Jadi ketika dalam kamar mandi ya, atau ketika kita buang hajat, kita tidak boleh berbicara, baik itu zikir ataupun ngobrol dengan teman samping kita, itu maka tidak boleh. Maka jika ketika kita di kamar mandi ada azan atau ada yang mengucapkan salam, maka kita tidak diperkenankan menjawabnya, kecuali jika mana ketika kita dalam membuang hajat itu ada sesuatu yang mendesak atau darurat, maka kita diperbolehkan untuk berbicara. Untuk adab sopan santun dalam membuang hajat selanjutnya adalah tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi hendaklah menghargai kiblat, yakni tidak membelakanginya ataupun tidak menghadap kiblat. Jadi kalau semisalnya ini tidak menghadap kiblat itu jika di suatu tempat yang luas yang mana tidak ada penghalang ya. Namun jika dalam kamar mandi itu tidak apa-apa ya.
Jadi nih sebagaimana yang bahwasanya Rasulullah melarang hal tersebut jika buang air di alam yang terbuka. Adapun jika ada penghalang antara kamu dan kiblat, maka hal itu tidak apa-apa untuk dilakukan. Ya. Kemudian adab atau tata cara selanjutnya adalah mencari tempat yang lunak dan rendah agar terhindar dari najis, ya, agar tidak terciprat kencingnya itu atau najisnya itu, maka hendaklah mencari tempat yang lunak dan rendah. Adapun selanjutnya adalah menghindari lubang agar tidak menyakiti makhluk yang mungkin ada di dalamnya. Misalkan dalam lubang itu kan biasanya tempatnya ular, tempatnya jin, maka Rasulullah melarang kita buang air pada suatu lubang, ya. Kemudian adab selanjutnya ialah menghindari buang air di tempat yang teduh, ya, atau tempatnya berkumpul, tempat orang-orang berkumpul, atau di tempat atau di bawah pepohonan yang sedang berbuah. Itu juga Rasulullah melarang buang hajat di situ semua, ya. Kemudian selanjutnya adalah menghindari buang air atau membuang hajat di tempat mandi, tidak juga di air yang tidak mengalir atau bahkan di air yang mengalir. Kalau dalam fikih sunnah dikatakan bahwasanya menghindari buang air kecil di tempat mandi, ya, tidak juga di air yang mengalir, bahkan di air yang mengalir, ya. Jadi nggak boleh nih dia itu buang air kecil di tempat pemandian, maksudnya seperti itu, ya. Kemudian untuk adab selanjutnya adalah menghindari buang air kecil sambil berdiri, karena hal itu bertentangan dengan adab dan sopan santun serta adat istiadat, ya. Biasanya jadi sebaiknya itu ketika buang air kencing itu dia itu jongkok, ya. Makanya kebanyakan kalau laki-laki itu kan buang airnya itu berdiri, maka banyak dari laki-laki itu mempunyai penyakit kencing batu, walaupun tidak semua laki-laki mempunyai kencing batu itu adalah sebab karena buang air kecil sambil berdiri. Maksud saya itu salah satu faktor adanya penyakit, ya, ketika kita buang air kecil sambil berdiri, ya, salah satu faktor saja, ya. Untuk adab selanjutnya yaitu membersihkan diri setelah buang air dengan batu atau benda yang sejenisnya, ya. Jadi setelah kita buang air, maka hendaknya kita membersihkan diri, ya, dengan batu ataupun yang sejenisnya, maksudnya dengan air, untuk menghilangkan najis tersebut. Kemudian salah satu sopan santun yang selanjutnya adalah bersuci dengan tangan kanan, ya, menghindari bersuci dengan tangan kanan, ya. Maka hendaknya ketika buang hajat itu bersuci menggunakan tangan yang kiri, ya. Kemudian selanjutnya mencuci tangan dengan sabun atau sejenisnya, ya. Jadi ketika kita sudah membersihkan kotoran, maka hendaknya kita membersihkan tangan kita itu dengan sabun atau sejenisnya, ya. Kemudian adab selanjutnya adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi, ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang sunnah-sunnah fitrah, ya. Sunnah-sunnah fitrah di sini adalah sunnah-sunnah para nabi. Hal ini merupakan sunnah para nabi terdahulu yang telah disepakati oleh syariat-syariat terdahulu, ya. Salah satu sunnah-sunnah fitrah yaitu adalah berkhitan, ya. Khitan itu bermula dari ajarannya Nabi Ibrahim, ya. Jadi khitan itu bermula dari ajarannya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu berkhitan pada usia mencapai 80 tahun, ya. Khitan itu apa sih, ya? Khitan itu adalah
memotong kulit yang menutupi kepala atau ujung kemaluan bagi laki-laki, ya. Jadi memotong kepala atau ujung kemaluan laki-laki, kemudian memotong kulit bagian atas pada kemaluan perempuan, ya. Adapun tujuannya hitan itu adalah untuk kebersihan, ya, untuk menjaga agar di sana tidak terkumpul kotoran, ya. Adapun hukumnya khitan, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya hitam adalah wajib, ya. Hukum hitam itu hukumnya wajib menurut mayoritas ulama. Adapun menurut Syafi'iyah disunahkan, ya. Khitan itu dilakukan pada 7 hari setelah kelahiran seorang bayi, ya. Kemudian sunah-sunah fitrah selanjutnya adalah mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, kemudian memotong kuku. Di sini memotong kuku juga ada tata caranya, ya teman-teman, ya. Kalau semisalnya di sini menurut saya akan menjelaskan tentang cara memotong kuku menurutnya Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Kalau semisalnya menurutnya Imam Nawawi, ya, di sini menurutnya Imam Nawawi, cara memotong kukunya di sini, ini tangan kanan saya, ini tangan kiri saya, maka dimulai dari sini telunjuk. Yang ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Terusnya keenam kelingking, 7, ke-8, ke-9, ke-10. Ini menurutnya Imam Nawawi. Dimulai dari sini, 1 yang pertama kali dipotong, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adapun cara memotong kuku menurut Imam Ghazali, ya, sama-sama dimulai dari kanan, dari sini, ya, sini tunjuk 1, kemudian tengah 1, 2, 3, 4, kemudian di tangan kirinya lanjut 5, 6, 7, 8, 9, baru jempol yang kanan 10, ya. Perbedaannya ada di jempol. Kalau semisalnya Imam Nawawi jempol yang kanan itu ada di urutan ke-5, adapun menurut Imam Ghazali jempol yang kanan itu di urutan ke-10, ya. Kemudian salah satu sunnah fitrah lagi adalah mencukur kumis, ya. Sebagaimana dari Abi Hurairah yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Khamsun min fitratil istihdadu wal khitanu wal qassu wa taqlimul adzafir asyaribi wa natful ibd. Jadi ada 5 yang merupakan fitrah, ya. Yang pertama adalah mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan, mencukur kumis, kemudian memotong kuku, dan juga mencabut bulu ketiak, ya. Kenapa sih kok harus dicukur kumisnya? Itu kalau di sini di dalam fikih sunnah dijelaskan bahwasanya anjuran memotong kumis itu supaya kumis itu tidak menyentuh makanan atau minuman dan juga tidak mengundang kotoran. Oke. Adapun untuk selanjutnya, sunnah fitrah yang selanjutnya adalah memanjangkan janggut dan membiarkannya tumbuh dengan lembat. Namun di sini perlu diketahui bahwasanya anjuran memanjangkan janggut dan membiarkannya tumbuh dengan lembat itu tidak serta-merta mutlak, ya, tapi juga perlu adanya perawatan, ya. Jika memang tidak bisa merawatnya, maka sebaiknya tidak perlu dipanjangkan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, sunnah fitrah selanjutnya adalah merawat rambut dengan memberinya minyak dan menyisirnya, ya. Jadi supaya terlihat rapi dan juga bersih, ya. Dan juga rambut itu bisa menjadi wangi karena diberi minyak, ya. Tapi tentunya dengan memberinya minyak tidak berlebih-lebihan, ya, sehingga tidak wangi tersebut tidak berlebihan wanginya. Kemudian salah satu sunnah fitrah selanjutnya adalah membiarkan dan tidak mencabuti uban, baik itu ubannya itu ada di rambut ataupun ada di janggut, maka tidak perlu dicabuti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
la tangtifus saiba fa innahu nurul muslimi ma min muslimin yasibu syaibatan fil islami illa kutiba lahu biha hasanatun wa rufi'a biha darajatan au hutta anhu biha khati'atun. Jadi artinya janganlah kalian mencabuti uban karena ia merupakan cahaya bagi orang muslim. Allah akan menuliskan suatu kebaikan, meninggikan derajat dan mengampuni dosa orang-orang muslim yang rambutnya ditumbuhi oleh uban. Oke. Kemudian sunnah fitrah selanjutnya adalah menyemir rambut dengan cat berwarna, ya, dengan warna cat pewarna, baik itu cat warna itu dari pohon pacar atau pohon hina, ya, baik itu berwarna merah ataupun berwarna kuning, ya. Kemudian sunnah fitrah yang selanjutnya adalah memakai wangi-wangian seperti kasturi atau minyak wangi lainnya, ya. Tapi tentunya memakai wangi-wangian itu tidak berlebihan, terutama untuk wanita, sehingga jika wanita itu memakai wangi-wangian, hendaklah memakai wangi-wangian sekedarnya saja, tidak sampai menimbulkan fitnah, ya, atau juga menimbulkan syahwat untuk laki yang bukan mahramnya, ya. Jadi wangi-wangian di sini maksudnya makainya dengan sekedarnya saja. Oke. Pembahasan kita sudah selesai tentang najis, tentang cara-cara adab-adab istinja dan juga sunnah-sunnah fitrah. Insyaallah kita akan bertemu dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan wudu. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata ataupun salah perilaku. Jika ada salah kata itu tentunya itu adalah kesalahan saya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.